saya cek dulu kehadirannya. Ketua kelas hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada ya? Masuk semua ya? Baik, saya coba absen. Abid Yusron Kamil, ya. Ahmad Fikri Umam, Ahmad Iqbal, Arifina Aulia, Asia, Al-Guna Gabrianto. Saya kira itu semua ya. Terima kasih. Selanjutnya sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan, kelancaran dalam belajar sehingga mendapat ilmu yang manfaat barokah. Amin. Dan dilakukan doa mau belajar dengan jahar. Ala dinya sulika al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, baik. Alhamdulillah. Terus selanjutnya sebelum kita memasuki materi yang akan kita bahas pada hari ini untuk menyegarkan pikiran kita dan juga bisa lebih fokus, dan ini bagian dari rasa cinta kita kepada bangsa kita, pada pesantren kita. Itu saya minta satu orang masuk ke depan memimpin dia memimpin pasar depan. Silakan salah satu siapa? Ya, silakan. Panjadar Pondok Pesantren Wali Songo Sragen 1. Pengabdian. 2. Keikhlasan. 3. Persatuan. 4. Kemandirian. 5. Kemanfaatan. Semuanya yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang bab atau materi menjaga harkat dan martabat manusia dengan menjauhi perbuatan zina dan pergaulan bebas. Namun sebelum kita masuk materi ini, kita review lagi materi yang kemarin. Masih ingat kemarin menerangkan tentang apa? Tentang proses penyebaran Nusantara. Ya, ada beberapa teori yang menjelaskan proses masuknya Islam ke Nusantara. Masih ingat ada berapa teori? Siapa yang masih ingat? Silakan satu jari. Oke, berdiri coba. Ya. Teori masuknya Islam di Nusantara ada 5 teori. Ya. Pertama teori Gujarat, Ya. 2 teori Persia, 3 teori Arab, 4 teori Maritim, Ya. 1 lagi teori Cina. Itu, terima kasih. Baik. Sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu kami sampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina adalah larangan agama. Nomor 2, menghindari atau menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai pengamalan Quran surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat kedua serta hadis yang terkait. 3, menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian membaca Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Baik, sebelum kita lebih lanjut, barangkali kalian pernah mendengar dalam sebuah berita, membaca majalah, membaca koran tentang pergaulan bebas atau perbuatan zina. Ada yang tahu apa itu yang dinamakan perbuatan zina? Silakan. Zina adalah perilaku yang tidak sepatutnya dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh pernikahan. Ya. Perbuatan lainnya suami istri yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bukan dirinya. Betul ya, jawabannya tepuk tangan. Sekarang ayat Quran maupun hadis yang menerangkan tentang larangan menjauhi zina. Yang pertama surat Al-Isra ayat 32.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Nah, itu barangkali anak sekalian yang perlu kita pelajari bersama-sama. Sampai di sini ada yang tanya? Jelas ya? Terima kasih. Selanjutnya ini untuk memperdalam pemahaman materi, kita akan buat kelompok. Sudah dibuat kelompoknya? Ya. Kemudian ini nanti saya kasih tugas satu kelompok satu, silakan menonton dibagi salah satu kelompok satu. Tugasnya kelompok satu menganalisa dan menjelaskan kandungan Quran surat Al-Isra ayat 32. Kelompok dua menganalisa dan menjelaskan kandungan surat An-Nur ayat 2. Baik, sudah selesai semua anak? Sudah selesai semua? Sudah selesai semua? Sekarang berikutnya kita presentasi dimulai dari kelompok berapa yang sudah siap barangkali? Oke, silakan maju ke depan, silakan bawa hasilnya. Silakan. Oke, akan dijelaskan satu-satu dari jawab besar. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 7 orang ingin mempresentasikan tentang kandungan Quran surat Al-Isra ayat 32. Bunyinya wala taqrabuz zina, Karena zina merupakan suatu perbuatan yang sangat kecil yang dilarang oleh agama dan merupakan seburuk-buruknya jalan. Ya, bagus. Aplaus dulu. ada pertanyaan? Baik, barangkali ada yang mau ditanyakan ke kelompok 1. Oke, silakan. Diri. Apa yang disebut dengan mahram? Mahram adalah perempuan atau laki-laki yang masih termasuk sama saudara dekat sehingga tidak boleh menikah dari orang keduanya. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, terima kasih. 5 kelompok telah berdiskusi dan telah menampilkan presentasi hasil diskusinya bagi semuanya. Kalian terus untuk selanjutnya tugas untuk kalian ini tugasnya mandiri, jadi dikerjakan secara sendiri-sendiri. Minta tolong ya dibagi. Waktu habis, saya hitung ketika sudah sampai di kejar saya di depan. Oke, silakan kali. Bagaimana cara tentang soal yang saya berikan? Kira-kira bisa menjawab semuanya? Sekali, terima kasih. Ini kalian boleh sambil membaca buku dulu sebentar, saya koreksi ya. Baik, setelah saya koreksi, jadi hasilnya cukup membanggakan sekali, baik semuanya. Semuanya tuntas, semuanya dengan di atas KKM.
melaksanakan tugasnya. Sekian anak semuanya. Ya. Selanjutnya ini sebagai kegiatan penutup, saya minta satu orang untuk menyimpulkan terkait materi yang selesai kita pelajari. Siapa yang siap? Satu orang maju menunjukkan diri, silakan. Kita dulu. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah zina adalah suatu perbuatan yang sangat keji, yang dilarang oleh agama dan sangat merugikan bagi pelakunya. Maka kita harus berusaha agar tidak mendekatkan diri kepada zina. Sekian dari saya kesimpulan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali. Kira-kira juga semuanya bahwa beruntung sekali kita berada di pesantren, ya. Karena di luar sana pergaulan laki-laki perempuan sudah cukup membahayakan, ya kan? Untuk itu jaga iman, ya kan? Selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kita ajari perbuatan-perbuatan. Selanjutnya tugas untuk sekalian kerjakan di rumah atau di pondok. Tugasnya adalah menghafalkan ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan zina, yaitu tadi surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat berapa? Ayat 2, ya. Untuk itu pertemuan pada hari ini harus kita akhiri karena waktu sudah habis, sangat terbatas. Untuk itu kita akhiri dengan membaca tahmid bersama-sama dan membaca doa rahmatul. Mari kita tutup dengan hamdalah. Kesehatan, tetap jaga semangat, kita raih prestasi, menggapai cita-cita yang kita harapkan. Dan katakan, sucilah kalian menjadi keberangkatan bagi orang tua semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.